Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Zulfianto ya. Ya. Jadi gini, saya mau buat sebuah video untuk Anda terkait kasus yang beberapa waktu ini terjadi ya. Istilahnya kita beli domain sama temen nih. Kita beli maksudnya bukan sama temen tapi ke temen. Misalkan saya punya teman. Teman saya ini menawarkan domain. Ya artinya kita membeli domain ke orang yang bukan authorized seller atau dia nggak punya panel khusus seperti layaknya penyedia domain dan hosting kayak gitu. Nah, minimal pada saat kita mau membeli domain itu kan ke orang yang memang punya akses ya minimal ke reseller domain lah kayak gitu ya. Artinya pada saat kita membeli domain itu memang ada sistem yang mengatur registrasi domain tersebut gitu. Nah, bahayanya terkadang ada beberapa seller yang amanah, ada juga beberapa seller yang ya kurang bertanggung jawab. Ya kita nggak bilang dia itu tidak amanah, tapi kurang bertanggung jawab atau kurang ahli dalam menghandle kasus-kasus. Misalkan begini, baru saja terjadi teman saya beli domain ke B lah kita bilangnya. Kemudian eh beberapa bulan kemudian, belum sampai setahun malahan, baru aja intinya belum sampai 1 tahun, kemudian domain tadi udah ada di domain parking. Nah, entah apapun masalahnya, intinya saya akan memberikan tips kepada Anda bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin membeli domain setidak-tidaknya lebih cerdas atau lebih secure. Bagaimana caranya? Simak setelah yang berikut ini. Zombie Apocalypse. Oke, kita lanjut. Jadi ceritanya itu saya tambahin intermezzo sedikit ya. Ada yang komen di status saya, lebih penting domain nih. Domain ini krusial banget karena ini mewakili brand ataupun bisnis kita. Jika sesuatu ada masalah terhadap domain tadi, habislah sudah ya. Tapi hosting juga penting. Artinya bukan hanya hosting ya. Artinya tempat kita meletakkan file website itu sama pentingnya juga. Walaupun domain kita pegang, nanti website bisa kita bikin lagi. Tapi bayangkan jika isi website member-member Anda hilang. Ya, jadi intinya jangan pernah menyepelekan salah satu antara domain ataupun tempat Anda menyimpan file website. Kita lanjut. Jadi satu pesan saya ke teman-teman ya, jangan pernah tergiur di harga murah ya. Setidak-tidaknya belilah di tempat yang kredibilitasnya sudah diakui. Sedangkan yang profesional saja pun belum tentu bisa menjamin, tapi setidak-tidaknya lebih cerdaslah dalam memutuskan membeli sesuatu. Contoh kasus yang tadi kita lanjutkan, misalkan si B pernah memiliki nama domain bagus. Contoh saja kita bilang dia punya charger laptop, bukan ding, chargerhandphone.com gitu misalkan. Jadi dia menjual segala macam jenis charger handphone. Ya. Nah, charger handphone ini .com, .id, .net atau apapun dia, dan itu bagus sesuai dengan brand kita misalkan. Kemudian si B tadi menawarkan ke kita, "Bro, beli dong, atau minat nggak nih domain aneh punya chargerhandphone.com. Murah banget deh, 50.000 aja buat ente gitu." Nah, kita walaupun kita kenal, walaupun bagaimanapun kondisinya ya, walaupun dia udah banyak jualan kemana-mana, tapi perkara name, domain name ini sangat-sangat krusial, hati-hati ya. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah pada saat kita membeli sesuatu, usahakan hak kontrol itu sepenuhnya di kita, kecuali kita nggak paham atau memang menyerahkan ke dia untuk memanage. Contoh, salah satu bisnis saya itu Ejasa Digital Marketing, itu ejasa.id, itu tempat orang menitipkan berbagai macam website, sistem membership, banyak lah. Intinya dia menyerahkan ke kita kepercayaan untuk menghandle websitenya. Lain hal, lain cerita kalau seandainya itu tidak kita yang kontrol penuh. Tapi walau bagaimanapun juga domain-domain tadi tetap di klien saya, seperti itu. Artinya domain ini sangat penting, usahakan kita yang pegang. Tipsnya adalah kronologinya udah paham ya. Kita beli domain ke pihak ketiga nih, ke B, bukan authorized seller. Ya, dia tidak punya panel atau gimana-gimana lah. Hanya saja si B ini beli, ya katakanlah dia beli ke Namecheap, register di sana. Baru 1 bulan dan dia pengen jual, masih ada 1 bulan lagi dong. Nah, domain tadi memang dia yang pegang gitu loh. Atau ya intinya kronologinya seperti itu. Domain itu didaftarkan oleh si B, kemudian dijualkan ke kita. Terus kita bayar, udah biarkan saja dia yang pegang. Emang nggak ada kemungkinan itu domain bakal dijual lagi atau apapun kondisinya, atau dia lupa bayar, lupa perpanjang, atau lupa apapun yang namanya juga penyakit manusia gitu kan. Nah,
pesan saya, kalau seandainya teman-teman tertarik ingin membeli domain ke contoh kasus seperti yang si B tadi, boleh-boleh aja dengan catatan ini ya, judulnya itu kita cara cerdas ya. Salah satu cara cerdas untuk membeli domain dari orang, dari manusia, dari yang bukan authorized seller gitu ya. Gunakan dengan teknik transfer domain kayak gitu. Biar aja domain itu katakanlah udah 3 bulan atau udah 4 bulan terdaftar gitu. Kita tertarik ingin membeli, ya biarin aja harganya 5 juta kayak 10 juta kayak, tapi pokoknya domain itu bagus banget sesuai dengan brand kita tertarik beli. Masih ada dong 8 bulanan lagi untuk diperpanjang gitu kan. Nggak ada masalah. Lakukan dengan cara transfer domain. Itu transfer domain itu bisa dari Namecheap bisa juga, Domosquare bisa juga ya, Dewabis bisa juga. Ya, artinya penyedia-penyedia domain dan hosting itu pasti ada fitur transfer domain. Tujuannya apa? Kita membeli domain ke pihak ketiga si B tadi. Nah, kita bayar ke dia duitnya, kemudian kita alihkan kepemilikan di kita. Makanya kita pilih transfer domain. Jangan biarkan orang yang pegang domain tersebut. Seperti itu. Itu salah satu yang ibaratnya teknik aman lah ya. Karena apa? Cuman untuk alurnya gimana caranya supaya apakah kita harus transfer dulu ke teman tadi? Itu berdasarkan kepercayaan aja ya. Kalau seandainya kita percaya ke dia, ya udah deh bro, nih gue transfer 1 juta. Ya udah transfer duluan. Oke sip, nih mau diarahkan kemana nih name servernya? Kata teman kita kan begitu. Ya udah nggak ada masalah sih sebenarnya. Artinya itu teknis lah ya. Bagaimana caranya kita transaksi ke teman? Karena ini teman. Atau kalau misalkan kita belinya ke forum-forum, misalkan ada forum WordPress Indonesia, dia ngejual domain nih, terus siapa yang mau beli gitu. Nah, usahakan pakai escrow atau pihak ketiga atau ya gimana lah intinya pada saat nanti. Dan jangan lupa kita minta EPP code, kode EPP nih kayak gini, EPP kode. Ini EPP kode pasti ada EPP kode. Jadi di dalam domain manager nanti ada settingannya EPP kode di paling bawah ini. Contoh ya, saya kasih lihat ya. EPP kode itu wajib kita minta. Nah, misalkan Amba Elektrik lah. Kita buka domainnya Amba Elektrik. Ini domain ya, domain iseng sih saya daftarnya. Tar dulu nih rada lemot. Nih, mana sih? Di mana nih transfer domain, pesan domain baru, auto renew, DNS ini bukan. Mana menu EPP-nya? Sebentar, kita cari domain yang lain dulu aja. Di bagian bawahnya itu ada itu. Ini kalau nggak salah ini saya domainnya udah expired nih. Kok lemot ya? Tar dulu ya. Yang masih panjang aja lah, bisnisku di rumah. Coba kita buka. Nih, ada EPP kode kan? Nih teman-teman perhatikan, di bisniskudirumah.com pasti ada menu EPP kode. Ini diklik pasti nanti muncul. Nah, itu yang harus kita minta ke orang yang ngejual domain ke kita. Gitu. Masukkan domain yang sama, contoh ya. bisniskudirumah.com, tulis di sini bisniskudirumah.com. Kemudian EPP kode yang tadi kita masukkan, kemudian tambahkan ke keranjang. Udah, kita seolah-olah kita beli domain baru tuh di situ. Ya kan, harganya 142.000 misalkan gitu. Ditambah harga jual dari teman kita tadi, ya nggak apa-apa kita mengeluarkan. Tapi masa aktif kita tuh berlipat-lipat. Contoh misalkan sisa dari expired domain yang kita beli ke teman tadi 8 bulan. Kemudian kita transfer domain ke sini 12 bulan. Artinya masih ada 20 bulan lagi gitu. Jadi tenang aja teman-teman, nggak akan rugi. Kayak gitu. Cuman setelah itu minta konsekuensi ke dia nih. Tolong diklik approve pada saat transfer domain. Kalau ini belum berpindah ke saya, ya intinya buat surat perjanjian atau apa kayak, pokoknya dibuat semudah mungkin, senyaman mungkin. Daripada mempercayakan beli domain, transfer duitnya selesai. Bahaya teman-teman ya. Intinya sederhana kan? Salah satu tips yang paling cerdas, kalau saya bilang salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu tips cerdas jika ingin membeli domain ke orang lain. Seperti itu. Gunakan metode domain transfer. Setelah prosesnya semua selesai, itu domain nanti ada di kita. Sungguh pun nanti ada masalah di kemudian hari, minimal kita tidak bisa menyalahkan orang lain lagi. Baru kita berurusan ke ini penyedia domain, entahkah Domosquare, entahkah Namecheap, entahkah
Dewa Bis, entahkah dimanapun tempat kita membeli domain kayak gitu. Jadi bisa ditanyakan, halo support, ini kenapa kok domain saya parking? Kayak kan saya udah beli, ini historinya, ini tanggal saya beli, ini tanggal saya transfer, atau tanggal apapun yang mau kita buktikan ke pihak penjual domain. Nah tolong nih diurus nih. Jadi yang ngurus itu perusahaan, bukan lagi kita ke teman, seperti itu. Oke, nah jika ada yang ingin teman-teman tanyakan terkait yang belum saya bahas di video ini, silahkan komen di bawah. Jangan lupa share ke orang-orang yang mungkin saja membutuhkan informasi ini. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.